satker 11 satker terdata belum menggunakan UPKKP-nya. Nanti akan kita lihat satu persatu apa permasalahan kendala yang dihadapi oleh satker. Kemudian juga tentu kami berharap rekan-rekan dari BRI bisa memberikan solusi, juga bisa memberikan jalan untuk memecahkan masalah ini agar supaya bisa segera kita implementasikan. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka penerapan kartu kredit pemerintah ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa mendorong peluang ini untuk berhasil kita laksanakan ya. Yang pertama, eh, sudah ada regulasi bahwa UP itu memang terdiri dari dua bagian, yaitu UP tunai dengan proporsi 60% dan UP KKP dengan proporsi 40%. Kemudian adanya kebijakan juga di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terus mendorong digitalisasi pembayaran, termasuk salah satunya dengan KKP, dan sudah menetapkan target penggunaan KKP per kanwil di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian juga antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan kantor pusat masing-masing bank, termasuk BRI, itu sudah menandatangani perjanjian kerjasama induk di Jakarta ya, di kantor pusat masing-masing. Kemudian dari sisi Satker juga sudah menandatangani surat pernyataan komitmen untuk penggunaan kartu kredit pemerintah. Dan kita tahu sekarang tersedia banyak aplikasi untuk belanja online yang memberikan alternatif pembayaran salah satunya dengan kartu kredit. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, masih ada apa namanya tantangan yang kita hadapi dalam implementasi UPKKP ini. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman terkait literasi keuangan digital dan kami melihat juga dari sisi komitmen masih perlu untuk ditingkatkan komitmen dari para pejabat perbendaharaan di tingkat satkernya. Kemudian juga budaya masyarakat termasuklah para pejabat perbendaharaan di tingkat satker masih lebih dominan atau lebih suka untuk melakukan transaksi dengan UP tunai. Kemudian masih ada juga beberapa satker yang dalam catatan kami sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh satker itu masih belum melakukan perjanjian kerjasama. Kemudian juga, dan ini yang pada umumnya terjadi adalah satker-satker belum menerima fisik KKP dari bank penerbit KKP. Secara geografis dan infrastruktur juga sebenarnya kita cukup mendapat tantangan karena kami melihat memang masih belum sepenuhnya mendukung, termasuk juga penyedia barang jasa yang memiliki mesin edisi juga masih terbatas. Kemudian dari sisi persyaratan administratif dalam pengusulan KKP juga kami lihat atau kami nilai masih cukup rumit ya. Walaupun diberi nama kartu kredit pemerintah, namun syarat-syaratnya kalau kami perhatikan juga tidak jauh berbeda dengan kartu kredit perorangan ya, seperti itu. Jadi harus KTP orangnya juga, harus NPWP orangnya, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya ini adalah untuk kepentingan instansi pemerintah, bukan atas nama perorangan. Tapi sistemnya dari sisi perbankan sepertinya tidak jauh berbeda antara KKP dengan kartu kredit biasa. Kemudian di lapangan juga masih sering terjadi praktek penggunaan KKP yang berbeda dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam regulasi maupun dalam perjanjian. Mungkin saya share dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian,
saya lanjutkan dengan data Satker yang sudah menggunakan UPKKP di lingkup KPPN Tobelo. Dalam catatan kami ada 4 Satker. Pertama, KPPN Tobelo sendiri. Kedua, KPP Pratama Tobelo di Bank Mandiri ya, termasuk KPPN tadi. Kemudian Lokapom di Kabupaten Pulau Morotai di BNI 45,6 juta transaksi sampai saat ini. Kemudian BPS Kabupaten Halmahera Timur di BRI dengan akumulasi transaksi 1.003.500 rupiah. Dari data ini bisa kita lihat, Bapak Ibu, khususnya rekan-rekan di BRI, bahwa transaksi menggunakan KKP dari Bank BRI itu masih cukup rendah ya, baru 1 satker dengan nilai 1 juta rupiah, seperti itu. Nah, lalu satker yang belum menggunakan UPKKP dari Bank BRI, dalam catatan kami, ini ada 5 satker, 5 satker yang belum menggunakan. Pertama adalah Pengadilan Agama Morotai dengan limit KKP-nya 12 juta dari persetujuan KPPN. Nah, penyebab belum bertransaksi menggunakan KKP berdasarkan laporan Satker adalah kartu belum diaktifasi. Belanja masih tercover dengan UP tunai. Nah, kalau seandainya dari Pengadilan Agama Morotai hadir di kesempatan ini, kami harapkan untuk segera diaktifasi ya kartunya, karena walaupun belanja masih tercover dengan UP tunai, bukan berarti UPKKP-nya dibiarkan menganggur begitu saja. Nah, rekan-rekan di Pengadilan Agama Morotai tetap berkewajiban untuk mengimplementasikan penggunaan UP tunai tersebut. Minimal targetnya adalah 10% kali UP kali pagu UP KKP disetahunkan, seperti itu. Jadi kalau Bapak punya pagu 12 juta kali 12 berarti 100, kurang lebih 140-an sekian juta kali 10%, maka target sebenarnya adalah 14 juta minimal harus sudah digunakan kartu kreditnya, seperti itu. Kemudian untuk Satker Pelabuhan Buli dengan limit UPKKP yang disetujui KPPN 20 juta. Nah, ini juga belum ada transaksi. Penyebabnya adalah fisik KKP belum diterima. Nah, ini menurut laporan Satkernya PKS atau perjanjian kerjasama sudah dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2023. Relatif baru ya, dan kami harapkan ini segera dapat diterbitkan KKP-nya. Kemudian KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan limit UPKKP 40 juta. Berdasarkan laporan yang kami terima dari Satkernya, belum ada PKS yang ditandatangani. Menurut informasi, nah nanti mungkin bisa diklarifikasi ya. Menurut informasi, bank kurang responsif, seperti itu. Karena sudah berulang kali dikoordinasikan, tapi belum belum sukses ini, baik PKS maupun apalagi kartunya, seperti itu. Kemudian Polres Morotai dengan limit UPKKP 40 juta. Menurut laporan sudah PKS di tanggal 15 September 2023 dan fisik KKP belum diterima. Ini juga masih relatif baru. Mudah-mudahan bisa segera terbit KKP-nya. Kemudian Polres Halmahera Utara dengan limit kartu UP yang disetujui KPPN yang terbesar ini 80 juta rupiah. Menurut laporan dari Polres Halmahera Utara, dulu sudah pernah PKS di tahun 2019, berarti sudah 4 tahun yang lalu.
namun belum ada kejelasan tindak lanjutnya seperti itu. KKP sampai sekarang belum diterima dan sebagai respon untuk mengatasi masalah ini dilaporkan juga sudah dilakukan perjanjian kerjasama ulang tertanggal 24 Oktober 2023. 24 Oktober berarti sudah kurang lebih memasuki minggu ketiga ya. Dan mudah-mudahan fisik KKP-nya sudah dapat diterima dan kami belum dapat laporan perkembangan terkininya seperti apa di Polres Kalut, apakah fisik KKP sudah diterima. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait kondisi implementasi KKP di lingkup Kabupaten Tobelo dari Bank BRI. Harapan kami adalah Bank BRI dapat merespon, dapat membantu, dan dapat melakukan langkah-langkah akselerasi sehingga implementasi KKP di lingkup KPPN Tobelo dapat berjalan secara optimal. Begitu juga dengan Satker, kami harapkan untuk terus melakukan koordinasi dengan BRI, termasuk melaporkan secara rutin setiap perkembangan melalui WA Group yang sudah kita bentuk, sehingga setiap permasalahan bisa kita eh, selesaikan secara bersama-sama dan kita pantau secara bersama-sama juga progresnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Tony atas paparan yang telah diberikan. Selanjutnya akan ada pemberian materi terkait prosedur penerbitan KKP pada Bank BRI yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail Daud dari BRI Cabang Tobelo. Kepada Bapak Ismail Daud, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala KPPN Tobelo, Bapak Tony, Bapak-Bapak Bendahara di semua satker yang bekerja sama dengan BRI, izin saya mewakili dari kantor wilayah Manado. Kebetulan dikonfirmasi kemarin sebagai PIC Bapak Hairul, beliau lagi ada pertemuan di Jakarta. Beliau menyampaikan kiranya dapat saya mewakili untuk pemberian materi untuk proses alurnya pembuatan PDBI. Izin saya share screen untuk materinya Bapak. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa kembali dengan menggunakan itu Yuk, yang dapat digunakan oleh satuan kerja bawa santai aja. APBN dan APBD. Jadi besok pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada Apa ini bawa APBN. kendaraan? Kita bawa, Tapi naik naik itu berarti ya? kita tetap Naik naik speed sih. Baik, izin Pak Ismail Daud bisa dilanjutkan.
Izin Pak Ismail Daud, silakan. Bisa dengar suara saya? Siap, bisa Pak. Jadi, jadi untuk materi ini, jadi yang bisa saya sampaikan di sini untuk proses alurnya pembuatan kartu kredit pemerintah mulai dari pengusulan sampai dengan eh, penyampaian kartu itu dari kantor pusat langsung ke bendahara masing-masing. Jadi sebagai pengantar ini bisa ya, untuk pengertian keputusan sendiri. Kemudian untuk KTP ini bisa digunakan untuk keperluan operasional maupun perjalanan dinas dari eh, Grab itu sendiri. Jadi di sini untuk keperluan operasional bisa berupa belanja angka, jamuan makan, servis kendaraan, kemudian untuk perjalanan dinas, seperti sewa kendaraan, pembelian tiket penerbangan dan mungkin seperti yang disampaikan oleh Tony tadi bahwa untuk penggunaan KKP ini bisa digunakan di merchant-merchant yang ada di BRI, yang jadi sudah kerjasama dengan BRI. Untuk jenis KKP ini, jadi kita punya dua, Pak. Jadi di sini ada paket, dan itu kartunya biru, kemudian ada yang privat label. Nah, ini yang P domestik, jadi yang regulas, PP domestik, yang warna hitam, Pak. Nah, untuk fitur-fitur KKP sendiri, Pak, jadi seperti Izin Pak yang ada, Ismail Daud. Maaf, Pak, PowerPoint-nya masih di slide pertama. ini sudah pindah ke dua, Pak. Masih Masih di slide pertama, Pak. Ini, izin. bisa dilihat untuk slide kedua, Pak. Masih belum, Pak. Izin, Pak. Mungkin bisa dikirimkan ke kami filenya nanti biar kami yang share screen. Saya kirim ke Boleh. Baik. Eh, ini sudah muncul, Pak. Izin. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, untuk
bagian dari KKP, dan untuk transaksi-transaksi yang bisa digunakan untuk kartu kredit pemerintah itu sendiri. Kemudian ada dua jenis KKP yang kita, jadi mungkin yang pertama ini kita masih di KKP, kemudian mungkin bisa ke untuk next slide. Jadi untuk yang fitur-fiturnya yang dari KKP itu sendiri, jadi dari segi notifikasi transaksi, jadi yang untuk SMS notifikasi transaksi ini itu memberitahukan untuk transaksi-transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu tersebut. Untuk notifikasinya itu masuk nanti di nomor handphone yang terdaftar. Mungkin bisa di bendahara atau di KPA-nya sesuai yang dimintakan oleh Satker. Jadi kali transaksi untuk memudahkan kontong itu ada pemberitahuan. Contohnya mungkin gini, yang biasanya terjadi itu sewaktu pas kita transaksi mesin edisi mengalami gangguan, itu sudah ada pemberitahuan transaksi berhasil, tapi di mesin edisi itu gagal mengeluarkan stroke. Ini yang bisa dijadikan acuan untuk transaksi itu bisa dikatakan berhasil atau akan direversal kembali. Kemudian untuk dedicate PI team sama call center ini, di sini untuk segala macam pertanyaan dan masalah di lapangan itu sudah gampang untuk bisa dihubungi dari satkernya itu verifikasi maupun call center untuk teknik. Kemudian untuk tagihan, jadi tagihan sekarang itu sudah tidak lagi berbentuk kertas, tapi sudah berbentuk elektronik billing statement, itu dikirimkan via email. Jadi akan dikirim ke email PIC, ke dia bendahara atau KPA. Kemudian di sini kita lihat untuk biaya KPP itu semua karena ini memang untuk pemerintah, jadi semua biaya itu kita tiadakan. Hanya untuk, jadi ada namanya biaya materai. Biaya materai itu yang kita bebankan pada satker. Nah, untuk transaksi KKP sendiri, ini mungkin untuk yang domestik Pak, itu eh, rencananya itu akan bisa diaplikasikan via Brimo Pak. Jadi di sini untuk pembayaran itu tapi belum bersifat via kartu, tapi untuk bersifat pembayaran via QRIS. Jadi nanti didaftarkan di Brimo-nya, kemudian pembayarannya itu tidak lagi menggunakan kartu, kartunya didaftarkan di Brimo, kemudian pembayaran itu hanya untuk scan QRIS yang ada di merchant yang bersama dengan BRI. Yes. Baik. Ini yang terjadi sekarang, two case. Jadi nanti ini yang inti yang mungkin bisa disampaikan. Jadi ini alur penerbitan P. Nah, jadi penerbitan P itu yang awalnya itu BRI bersama Satker membuat PKS untuk penerbitan KKP. Nah, untuk posisi BRI Tobelo, kita di sini hanya sebagai penyambung. Jadi PKS itu akan kita kirimkan ke kantor wilayah, untuk diproses, dianalisis, kemudian dibuat putusan kreditnya. Kalau yang kemarin itu semua berkas itu kita sampaikan ke kantor pusat. Tapi sekarang sudah dipotong untuk alurnya itu. Jadi putusan semua untuk kartu kredit pemerintah itu cukup sampai di kantor wilayah.
Nah, untuk eh, proses analisa ini, Pak, eh, itu memakan waktu 14 hari kerja, Pak. Jadi setelah PKS diterima, maksudnya diterima di sini, Pak, diterima oleh kantor wilayah. Jadi untuk bagian yang menangani KKP ini, bagian konsumer di kantor wilayah Manado, itu 14 hari kerja untuk proses putusan kreditnya, Pak. Setelah 14 hari kerja itu, Pak, kartu putusan itu langsung masuk ke kantor pusat untuk tahap penerbitan kartu. Penerbitan kartu, kemudian pengiriman kartu fisik ke masing-masing satker. Nah, untuk pengiriman ini, Pak, mungkin yang jadi masalah itu karena pengiriman itu tidak menggunakan ekspedisi yang kalau yang kita tahu sekarang, kalau contoh kita belanja online itu kita tinggal pilih ekspedisi mana yang kita mau, tapi mungkin kalau yang terjadi sekarang itu pengirimannya itu via kantor pos. Nah, kalau memang ada kendala di saat pengiriman itu, kita dari BRI posisinya untuk tracking posisi kartu itu agak susah. Makanya yang bisa kita pastikan itu ke masing-masing satker setelah masuk proses pencetakan itu sekitaran dia 10 sampai 12 hari kerja untuk pengiriman sampai dengan kartu fisik itu diterima oleh satker. Setelah kartu itu diterima oleh satker, satker melakukan aktivitas uh, kartu tersebut. Jadi nanti ada petunjuk yang didapat di dalam amplop yang berisi untuk kredit fisiknya itu, Pak. Nah, di sini untuk pembayaran, untuk pembayaran atas penggunaan KKP ini itu dilakukan secara full payment sebelum tanggal jatuh tempo tagihan. Ya, itu menghindari eh, terjadinya muncul surat pemberitahuan terlambat bayar. Nah, untuk pembayarannya itu bisa dilakukan via mobile banking, via CMS, ATM, maupun di adalah BRI. Tapi yang di sini untuk pembayarannya itu secara cashless, jadi bisa dilakukan via mobile banking, CMS maupun ATM. Nah, di sini ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal untuk pembayaran itu selain kartunya itu langsung digesek di mesin edisi yang ada di macam-macam kerjasama BRI, itu juga bisa dilakukan pembayaran via Xbrimo. Jadi ini nanti mungkin kita kita sosialisasi itu mungkin langsung ke masing-masing bendara jika setelah kartu diterima untuk penggunaan kartu kredit berbasis streaming via Brimo untuk pembayaran TIS. Next slide. Nah, di sini untuk ruang pembayar. Jadi untuk ketentuan pembayarannya itu cut off itu setiap tanggal 2 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 pada bulan berikutnya. Jadi dari tanggal 2 itu diberikan space, diberikan jangka waktu 25 hari, itu termasuk tanggal 27 untuk jatuh tempo tagihan. Nah, setelah muncul jatuh tempo tagihan, itu diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara full payment melalui alat pembayaran yang saya sebutkan tadi, baik melalui CMS, internet banking maupun ATM. Ini untuk layanan call center. Apabila ada permasalahan, jadi di sini
call center ini melayani untuk pertama untuk registrasi kartu, kemudian kalau ada kartu bermasalah seperti rusak atau hilang bisa ditelepon langsung di call center. Dan kalau memang saatnya sudah tidak lagi digunakan bisa dilakukan penutupan. Kemudian untuk PIN bisa dihubungi langsung ke call centernya untuk penerbitan PIN. Kemudian kalau memang ada case kartu hilang bisa dilakukan pemblokiran. Kemudian atas transaksi-transaksi yang gagal yang seperti saya sampaikan tadi itu bisa dilakukan sanggahan transaksi via call center. Kemudian untuk perubahan limit, perubahan data pemegang kartu, kemudian untuk status kartu dan limit. Nah, untuk perubahan limit, perubahan data pemegang kartu ini mungkin nanti ada administrasi yang harus disampaikan secara tertulis dari Satker ke BRI Tobelo, kemudian kita ke kantor wilayah. Nah, untuk yang PIN yang untuk kartu kredit ini itu diterbitkan oleh call center via SMS yang dikirimkan ke nomor handphone admin via bendahara atau KPA. Untuk call center KP sendiri Pak ada di 021 5751 234. Yang itu yang bisa saya sampaikan untuk materi KP pada siang hari ini. Jadi bisa langsung saya sambung Pak untuk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Tony, yang ada beberapa yang saat ini mungkin belum ya, yang Izin bagaimana Pak? untuk materinya Pak, kita sampai situ Pak. Kemudian saya izin Pak, jadi ada yang disampaikan oleh Pak Tony untuk koordinasi masalah-masalah yang ditemui di lapangan di Satker ini. Oh, nanti setelah ini kita coba tanyakan Oke, dulu terima untuk kasih untuk satkernya. kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ismail Daud. Mungkin kita setelah ini kita mendengarkan tanggapan maupun pertanyaan dari Satker terlebih dahulu, Pak. Mungkin kita urutkan dari Satker Pengadilan Agama Morotai. Apakah sudah hadir? Hadir. Baik, silakan Pak. Mungkin Ya. ada pemberian tanggapan atau pertanyaan terkait penerbitan KKP ini, Pak. Ya, terkait dengan KKP ini itu sudah kami buat, cuman katanya apa KKP-nya belum digunakan. Masalahnya itu PIN-nya itu sudah lupa kalau nggak salah itu. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah bisa kami ajukan lagi kembali untuk pengusulan itu KKP-nya. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kita pertanyaan kita tampung dulu, nanti Ya, ya. kita jawab di Ya, makasih, Pak. akhir. Selanjutnya dari Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Buli. Apakah sudah hadir? Ada Pak Yuda, siap. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Begini Pak Yuda, untuk terkait dengan pengajuan KKP UPP Buli, sebenarnya sudah dari tahun kemarin. Tapi ya sampai hari ini belum ada tanda-tanda sih. Tapi saya sudah koordinasi dengan ibu yang bagian di BRI itu, mungkin disuruh pengajuan ulang lagi sih, pengajuan ulang untuk PKS-nya. Itu aja sih.
Baik. Bentar, Pak. Ini berdasarkan dalam laporan monitoring, Bapak sudah PKS tanggal 26 Agustus 2023. Kayaknya Apakah salah untuk yang 2023-nya salah, Pak. Mungkin itu 2022 sebenarnya 2022. Oh, ini yang 2023 Ya, sudah ya di Agustus ya? ya. Oh, iya ya. Oke. Berarti sudah PKS kembali ya. Baik. Izin saya lanjutkan, Pak. Ya. Mungkin ke satker selanjutnya, yaitu dari KPU Kabupaten Halmahera Utara. Siap, Pak. Terima kasih kesempatannya terkait pengurusan KKP ini. Mungkin dari tahun lalu dari mantan bendahara yang lama, tapi update progres sampai hari ini untuk KPU Halmahera sendiri itu masih terkendala satu dokumen, Pak, karena KPA lagi di Jakarta urus logistik, Pak, sudah 1 minggu. Mungkin insya Allah dia KPA balik itu hari Jumat, kalau bukan Senin, Pak. Sehabis itu langsung saya store lalu PKS. PKS yang lama ada buktinya nggak, Pak? Bukti PKS yang lama dari bendara yang lama. Nanti saya cek, Pak. Tolong dicek ya, apakah Siap, sudah siap, pernah PKS, kemudian belum ada tindak lanjut dan lain sebagainya supaya didata siap. kembali. Iya. Kalau di laporan Bapak di laporan monitoring triwulan 3 ya seperti ini, menyatakan belum ada Ya. PKS dan bank Oh belum iya, respon. Untuk yang baru belum ya. siap. Saya satu dokumen, Pak. Tinggal tunggu KPA ini. Siap. Oh ya. Dokumennya siap. Baik, Pak. Makasih banyak. Ya. Cuman saya harusnya Pak di laporan kemarin Bapak jelaskan juga kalau memang sudah pernah PKS sebelumnya dicantumkan di laporan. Oh, nanti saya Ya. pastikan lebih lanjut, Pak, di mantan Oke, bendahara. oke. Siap, Ya. siap. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rajab. Mungkin kita lanjut ke satker berikutnya dari Polres Morotai. Siap, Pak. Hadir. Baik, silakan Pak. Ya, itu saya cuma mau tanyakan terkait dengan itu, Pak. PKS kan sudah kami ini buat, tapi sampai sekarang belum ada fisiknya yang kami terima, Pak. Baik, itu Jadi saja Pak. kemarin Atau ada sempat, yang... jadi kemarin sempat saya hubungi dari pihak bank. Nah, itu katanya bilang masih menunggu dari pusat katanya. Tapi sampai sekarang belum ada, Pak. Belum ada konfirmasi kembali dari pihak bank. Baik, terima kasih Pak Ikram. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Siap, itu saja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke satker berikutnya dari Polres Halmahera Utara. Apakah sudah hadir? Hadir Mas Yuda, Baik, silakan Pak Munawar. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, untuk Polres Halut ya menunggu lagi nih Pak, karena dari 2019 PKS-nya belum ditindaklanjuti, ya mudah-mudahan yang PKS terakhir ini ada respon baik sehingga fisiknya juga bisa kita terima Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Munawar. Dan karena dari Satker sudah menyampaikan tanggapan, kita kasih kesempatan dari pihak Bank BRI untuk memberikan tanggapan atau jawaban. Silakan Bapak Ismail Daud. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masing-masing hacker. Jadi saya yang menjawab seperti ini. Jadi untuk pengambilan anggaran Morotai ini sebelumnya saya sampaikan di sini mungkin
posisi saya sebagai PIC yang baru menggantikan yang PIC yang sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa masalah ini yang baru saya konfirmasikan yang PIC yang lama. Tapi saya coba menjawab hal yang ada di lapangan seperti ini. Yang pertama untuk pengadilan agama ini, di sini mungkin saya sudah ada komunikasi dengan salah satu pegawai yang di mungkin juga menanyakan posisi kartunya. Jadi memang saya tetap yang disampaikan itu terkendala karena P dulu itu belum tidak pernah digunakan. Mungkin kurangnya informasi sehingga kemungkinan KPP itu tidak sempat diaktifasi. Jadi, solusi yang saya berikan kemarin, Pak. Jadi karena untuk KPA sama bendaharanya juga kalau nggak salah sudah ada pengganti, Pak, sudah dialih, sudah diganti petugasnya, sehingga solusi saya untuk yang sekarang kita buat PKS kembali, Pak. Jadi kalau kita mau telusuri ke belakang, Pak, untuk penggenta itu kan ada sistem yang harus kita lalui. Jadi ada proses penggantian kartu SK untuk penggantian KPA, penggantian bendahara. Nah, posisi karena ini sudah baru semua, solusi saya itu kita buat PKS yang baru, Pak, untuk KPA dengan bendahara yang baru. Sudah saya sampaikan formatnya ke PA Morotai, menunggu, Pak. Jadi mungkin kita dari BRI tinggal menunggu berkas yang sudah kita sampaikan formatnya ke Pengadilan Agama Morotai. Itu untuk PA Morotai. Kemudian untuk unit penyelenggara BUN, Pak, mohon izin, Pak, kalau yang saya informasi untuk BUN ini masuk di Halmahera Timur. Kalau yang kemarin itu masuk ke saya itu dimintakan untuk dihadiri oleh kantor cabang Ternate. Nah, kalau untuk Buli sendiri itu Pak, itu masuk di cabang Sowasio, Pak. Jadi dia nggak masuk di Ternate, Pak, tapi masuk di cabang Sowasio. Jadi nanti untuk yang Buli, Bapak yang di Satker, yang di penyelenggara pelabuhan Buli, mungkin bisa menghubungi kantor cabang Sowasio, Pak. Di situ ada PIC-nya untuk KKP. Nanti juga kalau memang ini kita siap bantu untuk konfirmasi ke PIC yang ada di cabang Sowasio, Pak. Untuk jadi untuk itu untuk Ini pelabuhan Buli maaf, seperti itu, Pak, ya. Jadi maaf, untuk Pak, saya potong sebentar, Pak. Untuk yang Pelabuhan Buli, ini kan bank penerbit rekening penerbit kita kan bank BRI Tobelo, Pak, cabang Tobelo untuk rekeningnya, rekening PH-nya. Itu gimana, Pak? rekening hidupnya di Tobelo ya, Pak. Iya, rekening PH-nya Tobelo. Yang kemarin izin, Bang. Yang kemarin bisa dengan siapa, Bapak, waktu untuk eh, penyerahan berkas KKP-nya, Pak? Izin, Pak, kurang kedengaran, Pak, suaranya. Yang kemarin, Pak, yang untuk penyerahan PKS-nya di bulan Agustus 2023, Pak, izin, Pak, diserahkan ke siapa, Pak? Karena kalau yang saya dapat info dari PIC sebelumnya itu eh, kakak yang untuk PKS-nya belum belum di kita. Iya, untuk gini Pak, maaf sebelumnya. Untuk PKS-nya itu sebenarnya bukan 2023 sih PKS-nya, PKS yang pertama itu di 2022. Untuk sampai saat ini belum ada PKS, tapi kami sambil menunggu untuk penerbitan kartunya belum ada. Saya hubungi untuk di bagian di Ibu yang di BRI,
di cabang Tobelo, beliau sampaikan di pengajuan ulang lah untuk PKS ulang gitu. Tapi sampai hari ini belum dibuat PKS ulang. Jadi mungkin biasanya itu nanti sampai kayak kemudian agama kota itu. Kalau Pak, Izin Pak Ismail Daud, bagaimana Pak? Nah, yang di mungkin saran saya, karena kalau mungkin yang kemarin itu PKS-nya dari 2022 itu, kalau mungkin kalau di kita mungkin karena kebetulan juga saya di sini yang PIC baru, jadi mungkin nantinya akan sama kayak di Pengadilan Agama Morotai Pak. Kita izin kalau bisa Pak dibuatkan PKS baru Pak. Nanti saya kawal Pak. siap, Pak, siap. Oh, izin dari Buli ya, tadi menyatakan tidak ada PKS 26 Agustus 2023. Nah, Ada ini saya buka laporan dari Bapak, ini jelas terpampang di sini tanggal 26 Agustus 2023 di sa- laporan Bapak sendiri ya, ini. Apa ada berat kesalahan atau apa? kesalahan Pak, bukan 2023, 2022, maaf. Harusnya 2022. Untuk sesuai dengan PKS yang saya itu, tapi salah kesalahan sih. Ya, makanya kita konfirmasi Pak, karena kita mencantumkan data sesuai dengan laporan yang disampaikan ke Nah, KPPN ya. Seperti kesalahan. ini ya. Ini terlihat nggak Siap, ini 2023 ini? siap kesalahan. Nah, oke. Biar clear Pak ya masalahnya ya. Ya, Berarti kesimpulannya PKS yang lama kemungkinan harus diperbarui lagi sepertinya. Nah, oke, baik. ya. Yang dibully. Jadi izin kalau bisa dibuatkan lagi. Kemudian nanti Bapak bisa langsung hubungi saya, nanti saya kawal kemudian penyampaian ke kantor wilayah dan bisa diproses langsung untuk bisa dianalisis. Siap Pak, siap. Yang KPU merupakan hal mengherankan untuk belajar sendiri. Eh, sudah saya sampaikan untuk formnya Pak. Jadi mungkin kalau hasilnya di sini Bang kurang responsif, mungkin untuk petugas yang lalu. Nah kemarin ngajak hubungi saya langsung kirim untuk syarat-syarat yang dibutuhkan. Tapi jawaban yang terakhir yang saya dapatkan, PKS-nya itu belum ditandatangani karena Bapak Bapak KPA lagi keluar wilayah, keluar provinsi. Itu yang jawaban yang saya dapat. Jadi kalau kurang responsif mungkin Pak itu untuk petugas yang lama izin Bapak. Kemudian untuk yang Polres Morotai, ini disampaikan sudah ada PKS tanggal 15 September 2023, tapi KKP-nya fisiknya belum diterima Pak. Jadi izin sekali lagi, eh, yang saya terima konfirmasi dari petugas lama itu diserahkan kemana Pak? Maksudnya itu diserahkan ke unit Morotai Pak. Karena kalau ini untuk PIC-nya itu Pak, kita berada di cabang. Ini Bapak mungkin bisa disampaikan yang penyerahan PKS-nya itu tanggal 15 September itu ke siapa Pak? Mungkin saya bisa bantu untuk tracking untuk nasibnya Pak. Ya, mohon izin Pak, untuk PKS-nya itu kita buatnya di cabang Ternate Pak.
Ini untuk rekening gironya itu cabang Ternate apa cabang Tebelo, Pak? Kalau untuk VA-nya cabang Tobelo, Pak. Tapi kalau untuk di pembuatan itu kemarin katanya kan bilang bisanya buat di BRI mana saja, Pak. Jadi kemarin pas kebetulan saya di Ternate, ya buatnya di Ternate sini, Pak. Iya, Pak. Jadi nanti mungkin saya coba konfirmasi ke teman yang ada di cabang Ternate untuk bisa sudah Bapak serahkan. Dan izin Siap. Bapak, seandainya kalau memang dari cabang Ternate lambat responnya, izin Bapak kalau bisa disampaikan lagi ke saya, Pak. Apanya itu, Pak? Yang PKS-nya, Pak. Oh ya, nanti saya kirim, Pak. Saya kirim. Ya. Dengan catatan, Pak, untuk bendahara sama PPS-nya belum ada pergantian, Pak. Iya, nggak ada, belum ada. Saya bendaharanya, Pak. Ya, Pak. Nanti saya tunggu, Pak. Saya, Pak. Dan yang terakhir untuk Polres Halmahera Hutan. Mungkin di sini kemarin itu setelah kita Zoom yang pertama itu kita langsung ke Polres. Jadi di sini kita memang sudah menerima untuk PKS-nya dan sudah kita serahkan kantor wilayah infonya Pak, menunggu 4 hari kerja Pak untuk putusan kreditnya dan kemudian masuk penerbitan di kantor pusat dan akan dikirimkan fisiknya KKP langsung ke. Jadi mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail Daud atas penjelasan dan jawabannya. Mungkin saya berikan kesempatan ke KPPN Tobelo untuk memberikan tanggapan. Mungkin kepada Bapak Tony, Bapak Syafar, atau Bapak Hani, persilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Yuda. Jadi sebelum ditutup, izin menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya melihat bahwa kita semua berkomitmen ya untuk melaksanakan implementasi KKP ini. Namun dari lapangan masih ditemukan ada beberapa permasalahan dari sisi administrasi dan lain sebagainya. Maka dengan pertemuan kita pada sore hari ini, saya harapkan semua permasalahan tersebut kiranya dapat kita selesaikan dengan baik gitu. Jadi kalau memang diperlukan PKS ulang, silahkan dilakukan PKS ulang dengan catatan agar terus dikawal dan dipantau penyelesaiannya sampai tuntas gitu. Jadi jangan sampai seperti yang lalu-lalu lagi setelah diajukan bank menerima kemudian masing-masing tidak mengawal prosesnya ini. Kami harapkan dari pihak bank ya proaktif untuk lebih meningkatkan lagi pelayanannya agar benar-benar dikawal ini semua satker yang sudah mengajukan ulang. Kami harapkan bisa dapat diselesaikan sesuai dengan SOP di perbankannya. Maksimal penerbitan KKP itu berapa hari, saya yakin pasti ada standar operasional prosedurnya. Maksimal berapa hari, seperti itu. Nah, kami harapkan itu bisa diwujudkan. Begitu juga dengan satkernya, silakan memproses kembali PKS-nya dan persyaratan-persyaratannya dipenuhi dalam waktu yang singkat dan tentunya untuk ke depan semoga kartunya bisa diterima dan bisa digunakan. Mungkin itu dari saya. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, silakan. Namun saya izin pamit dari Zoom karena saya akan melanjutkan Zoom yang lain. Silakan yang lain melanjutkan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Mungkin dari Bapak Syafar atau Bapak Hani ada yang ingin disampaikan? Izin, izin Pak Tony, saya ingin bertanya ke Pak Daud selaku PIC KKP di cabang Tobelo. Ini terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Satker BPS Halmahera Timur. Memang mungkin banknya mungkin bukan di BRI Tobelo ya, cuman
kendala yang dihadapi adalah satker tersebut ketika berbelanja, dia satker tersebut hanya baru sekali melakukan transaksi KTP. Ketika dia akan melakukan transaksi lagi, OTP-nya tidak masuk-masuk ke nomor handphone yang didaftarkan. Jadi pemegang KTP-nya itu adalah bendahara pengeluaran itu sendiri. Nah, dan setiap kali dia melakukan transaksi, dia diminta OTP-nya tidak masuk sehingga beliau diminta untuk menghubungi BRI Pusat call center. Nah, untuk yang saya sebutkan tadi, satu transaksi tersebut itu pun berhasil ketika beliau melakukan menelpon langsung ke call center. Nah, yang menjadi persoalan, satker tersebut berkeberatan ketika setiap kali dia melakukan transaksi, dia harus menelpon ke BRI Pusat ke call center. Nah, selanjutnya tadi informasi terakhir menyatakan bahwa beliau harus mendaftarkan ya gitu ya nomor telepon beserta KKP ya. KKP itu ketika akan melakukan transaksi di merchant-merchant misalnya di Shopee atau di Blibli. Mungkin ini menjadi apa ya, mungkin saya kurang paham prosedur penggunaan KKP untuk belanja di merchant-merchant. Kalau yang KKP sendiri, KP yang dipunyai oleh KPPN, setahu saya tidak ada pendaftaran seperti itu pada bank lain, sehingga mungkin dari Bank BRI mungkin punya SOP tersendiri. Itu pertama. Kedua, saya bersyukur tadi Pak Daud sudah menyinggung terkait dengan KKP domestik, karena memang dari kami pun sendiri di sini, ketika kami akan menyampaikan KKP domestik ke Satker, masih menimbang-nimbang. KKP existing aja masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini apalagi dengan KKP domestik. Tapi sebenarnya saya secara pribadi saya sangat mendukung terkait dengan KKP domestik ini. Karena kalau saya lihat dari peraturan yang ada, baik dari sisi PMK maupun Dirjen Perbendaharaan, sebenarnya sangat memudahkan Satker. Karena Satker tidak harus menunggu apa kartu kredit existing ya. Atau mungkin saya keliru. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan prosedur penerbitan KKP domestik itu sendiri, apakah memang harus menunggu KKP existing yang berbentuk kartu tersebut, baru kemudian dapat digunakan KKP domestiknya, dan cara pembagian untuk KKP domestik dan KKP existing itu sendiri pada Bank BRI itu seperti apa? Nah, yang terakhir, untuk menetapkan, kalau saya tidak salah baca di Perdirjen 12 tahun 2022, yang menerbitkan KKP domestik itu cukup di Kanwil. Nah, apa memang penerbitan KKP domestik itu cukup di Kanwil saja atau harus diterbitkan oleh kantor pusat juga? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hani atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ismail Daud untuk menjawab. Silakan, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Untuk pertanyaan pertama, yang menyangkut setiap transaksi menggunakan OTP, Pak ya. Jadi kalau yang terjadi mungkin itu penggunaan KTP itu dilakukan secara online, Pak. Jadi kalau dia belanja secara fisik itu digesek langsung ke mesin edisi, itu tidak pernah memerintahkan OTP, Pak. Jadi kemungkinan Sagar itu dia melakukan pembelanjaan secara online, Pak. Jadi dia dimintakan OTP. Jadi ada data-data yang diberikan, dia input, kemudian atas transaksi tersebut untuk keamanannya itu dimintakan OTP. Nah, posisinya ini kalau yang saya tahu, Pak, kalau untuk kartu kredit pribadi itu tidak pernah ada stepnya itu harus menghubungi kantor pusat untuk konfirmasi. Kemungkinan karena ini mungkin menyangkut kartu kredit non individual, hanya itu mungkin dimintakan harus konfirmasi untuk transaksi yang dilakukan. Jadi selama
dia berbelanja, dia menggunakan kartu kredit itu langsung menggesek di mesin edisi yang ada di merchant-merchant yang kerjasama dengan BT itu tidak pernah menggunakan OTP seperti itu, Pak. Kemudian untuk yang domestik ini, nah, KKP domestik ini, materi yang saya terima, secara garis besarnya itu Pak, dia sama seperti KKP reguler, sama seperti KKP reguler. Di sini mungkin perbedaannya itu di jenis kartunya Pak. Yang kalau yang tadi itu kalau misalnya yang yang biasa reguler itu kartunya itu, untuk yang domestik KKP-nya itu kartunya hitam. Nah, posisi di sini untuk seperti yang Bapak tanyakan tadi untuk pembagian eh, limitnya itu Pak, mungkin nanti akan saya tanyakan lagi ke kantor ini. Ya. Tapi untuk KKP reguler maupun KKP itu untuk prosesnya itu sampai di kami untuk putusan kreditnya Pak. Jadi sudah tidak lagi dikirim lagi ke Jakarta, cuma sebatas sampai di kantor wilayah. Nanti kemudian setelah ada putusan kredit, kemudian langsung dikirim ke kantor pusat untuk proses penerbitan kartu fisiknya Pak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Langsung aja gitu ya. Ya, terima kasih Pak Daud. Ya memang mungkin tadi yang terkait dengan OTP tadi, saya paham terkait dengan penggunaan kartu kredit untuk menggunakan mesin edisi. Dan yang kami alami pun ketika kami menggunakan KTP pada pada platform DigiPay, DigiPay 1 kemenkeu.go.id, kami tidak perlu satkernya nggak hadir sayangnya karena kami memang nggak undang karena memang satkernya sudah sudah menerima KKP. Dia baru menerima KKP di bulan Agustus. Satkernya sangat tertarik menggunakan KKP, namun itu tadi halangannya ketika dia bertransaksi, transaksi pertama dilakukan OTP-nya nggak masuk. Satkernya menghubungi pihak call center BRI dan baru bisa melakukan transaksi. Pada transaksi kedua dan selanjutnya ini satkernya tidak bisa lagi melakukan transaksi, bukan tidak bisa, tetapi tidak menerima kode OTP. Dan memang benar beliau melakukan belanja itu pada merchant online, Bapak. Kan tidak ada larangan ya. Dari sisi pengadaan barang dan jasa pun diatur sesuai dengan PMK 97 sebagaimana pengganti PMK 196 tahun 2018 bahwa KKP itu dapat digunakan untuk transaksi pada merchant-merchant elektronik, misalnya toko daring yang disiapkan oleh LKPP maupun di DigiPay 1, begitu juga pada vendor-vendor lain yang secara ini berlaku secara online, misalnya tadi yang saya sebutkan Shopee, Blibli, dan Lazada dan lain sebagainya. Namun demikian yang menjadi kendala yaitu tadi bahwa ketika Satker melakukan pembelian, ketika memasukkan 16 digit kartu kredit, kemudian memasukkan CVV-nya, itu kan nanti akan muncul OTP yang masuk ke nomor handphone yang didaftarkan. Nah, nomor OTP ini itu yang tidak masuk sebenarnya. Mungkin boleh di cross check ke BRI pusatnya, Bapak izin. Karena memang tadi juga saya sebelum saya ikut Zoom ini saya sudah koordinasi dengan Satkernya, saya coba konfirmasi bagaimana supaya dalam rangka mendorong penggunaan KKP kan. Ternyata Satkernya menyampaikan bahwa dari Bank BRI Pusat meminta untuk membuat semacam form untuk pendaftaran bahwa KKP ini akan digunakan pada merchant-merchant online. Mungkin itu Pak Ismail yang bisa saya tambahkan. Baik, dari Pak Ismail, apakah ada tambahan, Pak? Mungkin Pak nanti bisa dijawab ke saya Pak untuk nomor itu ya, sama yang bisa sampai ke wilayah maupun kantor pusat untuk case tersebut. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Terakhir tadi diminta kondisi umum, kemungkinan Pak itu semacam verifikasi. Jadi nanti mungkin atas case tersebut Pak mungkin nanti saya coba minta resolusi sehingga tiap kali transaksi tidak perlu menunggu OTP terlalu lama ataupun OTP-nya tidak masuk.
bisa dijawab ke saya. Saya teruskan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail Daud dan Pak Ani atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Syafar selaku Kepala Seksi Bank ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Yuk. Baik, Sudah cukup Mas Ida. siap Pak Syafar. Baik, untuk dari Satker apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Jika tidak ada, mungkin izin saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih tadi telah dari Satker dan dari pihak Bank BRI telah memberikan pertanyaan sekaligus dengan tanggapan. Harapannya nanti KKP ini dapat berjalan dengan baik seterusnya dan mulai banyak transaksi dari Satker. Izin Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili tim KP Pentobelo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang hingga sore hari ini, dan kami sampaikan pula permohonan maaf jika dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan. Saya Rifki Yuda Mahendra selaku pembawa acara pada sore hari ini undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak. Nanti langsung dijawab saya. Siap, siap. Jadi